Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Awaliyatun Nikmah dengan NIM 2320042. Yang kedua Abdurrahman dengan NIM 2320047 dan Muhammad Ronyani dengan NIM 2320055. Kami akan memaparkan sedikit tentang identitas nasional. Latar belakang identitas nasional menurut Kunto pada tahun 2005, yaitu ketika situasi dan kondisi masyarakat kita dewasa ini menghadapkan kita pada suatu keprihatinan, sekaligus juga mengundang kita untuk ikut bertanggung jawab atas mozaik Indonesia yang retak, bukan sebagai ukiran, melainkan membelah dan meretas jahitan busana tanah air, tercabik-cabik dalam kerusakan yang menghilangkan keindahannya. Untaian kata-kata dalam pengantar sebagaimana tersebut merupakan tamsilan bahwasanya bangsa Indonesia yang dahulu dikenal sebagai Hetzetische Volk der Aarde dalam pergaulan antar bangsa kini sedang mengalami tidak saja krisis identitas, melainkan juga krisis dalam berbagai dimensi kehidupan yang melahirkan instabilitas yang berkepanjangan semenjak reformasi digulirkan pada tahun 1998. Identitas nasional secara etimologis berasal dari kata identity dan nasional. Identity diartikan ciri, tanda, atau jati diri yang melekat sehingga membedakan dengan yang lain. Sedangkan kata nasional merujuk pada konsep kebangsaan yang terdiri dari pengelompokan bahasa, budaya, ras, agama, dan budaya. Identitas nasional diartikan sebagai ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Unsur pembentuk identitas itu sendiri terdapat 4, yaitu yang pertama suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang bersifat ada sejak lahir. Di Indonesia sendiri terdapat suku atau etnis sampai 300 dialek bangsa. Yang kedua, ada agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Keragaman agama di dalamnya rukun berdampingan. Agama yang ada di Indonesia adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga ada kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia yang digunakan sebagai makhluk sosial dalam memahami dan menafsirkan lingkungan yang dihadapinya. Dan yang terakhir ada bahasa. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas sebagai media interaksi sesama manusia. Identitas nasional Indonesia adalah ciri-ciri yang membedakan dari negara lain yang sudah disepakati dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam pasal 35-36C. Identitas nasional dibagi menjadi 3. Yang pertama, identitas fundamental, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara, dan ideologi negara. Yang kedua, identitas instrumental yang berisi Undang-Undang Dasar 1945 dan tata perundangannya, bahasa Indonesia, lambang negara, bendera negara, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, identitas alamiah meliputi negara kepulauan, pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, dan agama, serta kepercayaan. Identitas nasional dalam kehidupan bernegara yaitu dasar negara berupa Pancasila, lambang negara Garuda Pancasila, hukum dasar berupa Undang-Undang Dasar 1945, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bendera negara yaitu merah putih, lagu kebangsaan lagu Indonesia Raya, bahasa nasional bahasa Indonesia. Pemberdayaan identitas nasional. Dalam rangka pemberdayaan identitas nasional kita perlu ditempuh melalui revitalisasi Pancasila. Revitalisasi sebagai manifestasi identitas nasional mengandung makna bahwa Pancasila harus kita letakkan dalam keutuhannya.
Dengan pembukaan, dieksplorasikan dimensi yang melekat padanya yang meliputi 1. Realitas. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dikonsentrasikan sebagai cerminan kondisi objektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kampus utamanya. Suatu rangkaian nilai-nilai yang bersifat sein im sollen dan das sollen im sein. 2. Idealitas. Idealisme yang terkandung di dalamnya bukanlah sekedar utopi tanpa makna, melainkan diobjektifikasikan sebagai kata kerja untuk membangkitkan gairah dan optimisme para warga negara guna melihat hari depan secara perspektif menuju hari esok yang lebih baik melalui seminar atau gerakan dengan tema revitalisasi Pancasila. 3. Fleksibilitas. Pancasila bukanlah barang jadi yang sudah selesai dan tertutup menjadi sesuatu yang sakral, melainkan terbuka bagi tafsir-tafsir baru untuk memenuhi kebutuhan zaman yang terus-menerus berkembang. Dengan demikian, tanpa kehilangan nilai hakikinya, Pancasila menjadi tetap aktual, relevan, serta fungsional sebagai tiang-tiang penyangga bagi kehidupan bangsa dan negara dengan jiwa dan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana dikembangkan di Pusat Studi Pancasila, Laboratorium Pancasila. Tantangan identitas nasional. 1. Faktor dari luar yang dapat menggoyangkan identitas nasional. Salah satunya proses globalisasi yang melahirkan neoliberalisme dan kapitalisme yang mengejawantahkan dalam adagium one apex dan lain sebagainya, dengan implikasinya yaitu tumbuhnya tata sosial baru yang cenderung mengaburkan identitas nasional kita. 2. Faktor dari dalam. Dengan turunnya kekuasaan Orde Baru telah mendorong kebebasan demokrasi. Akan tetapi kebebasan demokrasi telah mengarah ke tindakan anarkis sebagaimana kita lihat akses yang timbul dalam pemilihan kepala daerah, otonomi dan desentralisasi pemilihan daerah yang semakin hari semakin mengarah ke ancaman disintegrasi, dan berbagai masalah lainnya telah muncul meracunkan arti identitas nasional. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.